Selamat pagi Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali pagi ini di dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 8 Maret 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Efesus 5 ayatnya yang kedua. Demikian sabda Allah. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Hidup di dalam kasih. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diceritakan ada seorang ibu yang mengalami pengalaman pahit di dalam kehidupan pernikahannya. Ia memiliki seorang suami yang kasar, yang tidak segan-segan untuk memukuli istrinya. Di masa-masa pernikahannya, ibu ini terus mengalami perlakuan-perlakuan yang kasar dan pengkhianatan dari suaminya. Sampai suatu ketika, sang suami mengalami kecelakaan yang menyebabkan ia mengalami kelumpuhan total. Pada saat seperti itu, bukankah ibu ini memiliki alasan yang kuat untuk menunjukkan rasa kecewanya, sakit hatinya, dan kemudian meninggalkan suaminya, tanpa harus bersusah payah merawatnya? Tetapi, apakah yang dilakukan ibu ini? Dengan kasih setianya, ia malah merawat suaminya bertahun-tahun lamanya. Bahkan ketika luka di dalam tubuh suaminya membusuk dan menyebabkan adanya belatung-belatung, ibu ini tak jijik untuk membersihkannya. Pertanyaannya, mengapa ia mampu melakukannya? Jawabannya adalah karena ada satu kasih yang sangat luar biasa yang telah menjamah jiwanya, yaitu kasih Allah. Kasih itulah yang memampukannya untuk mengasihi suaminya yang telah menyakitinya. Kasih setia Tuhan itulah yang menyelamatkannya dari dosa, sehingga ia mampu melakukan kasih Allah itu kepada suaminya. Saudara yang dikasihi Kristus, hari ini kita diingatkan kembali untuk hidup di dalam kasih. Hidup mengasihi adalah ciri khas umat Allah. Kehidupan kekristenan tak dapat dipisahkan dari kasih. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Kasih seperti apa? Bukan kasih yang hanya digembar-gemborkan di atas mimbar atau ditulis dalam slogan dengan huruf besar dan tinta berwarna supaya menarik banyak orang, tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? 1 Korintus 4 ayat 7-8 berkata, "Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Oleh sebab itu, setiap orang Kristen diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Jadi, mengasihi dengan kasih Kristus adalah gaya hidup orang Kristen. Tuhan Yesus berkata, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 35. Saudara yang dikasihi Kristus, identitas orang percaya bukan hanya terlihat dari pengakuannya saja di muka umum bahwa dia adalah orang Kristen, melainkan juga dengan mendemonstrasikan kasih Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Orang percaya harus hidup saling mengasihi dengan kasih Kristus. Hidup dalam kasih berarti harus membuang semua sifat manusia lama. Semua sifat yang cenderung egois, yang mementingkan diri sendiri, dan tidak punya kepedulian terhadap orang lain.
bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga harus mampu mengasihi orang yang telah menyakiti dan membenci kita. Bila kita tetap memperlihatkan kasih kita kepada Kristus dengan menanggalkan manusia lama yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri, maka kita sedang mengalahkan dunia dengan segala kemewahan dan kegemerlapannya yang sewaktu-waktu bisa memperdaya kita dengan kesombongan dan keangkuhan. Tetapi yang terutama dari itu, kita seharusnya mau belajar meneladani kasih Yesus. Dalam kasih-Nya, Yesus memberikan teladan yang luar biasa, di mana kasih Yesus adalah kasih yang tidak memandang muka, tidak memandang waktu, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Itulah mengasihi yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kita, di mana kasih Kristus mewarnai hidup kita dan kita pun mewarnai sekeliling kita dengan kasih-Nya. Milikilah kasih Kristus sehingga dunia melihat Kristus di dalam kita dan kita pun menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hidup kami begitu singkat di dalam dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kiranya kami menyia-nyiakannya dengan membenci orang lain, tetapi biarlah kami mengisinya dengan hidup yang penuh kasih Kristus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan taat. Tuhan Yesus memberkati.